Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari di video pembelajaran yang pertama ini tentang kebebasan linier. Seperti yang sudah disampaikan di LMS dan pada bahan ajar yang telah dibagikan kepada kalian, kita tahu bahwa definisi dari kebebasan linier itu adalah jika ada himpunan S, ya, yang memiliki beberapa vektor. Vektor di sini itu bisa dalam bentuk vektor, bisa juga dalam bentuk matriks, bisa juga dalam bentuk polinom. Misalkan himpunan S terdiri dari R buah vektor. Ya. Nah, maka ketika kita akan mencari solusi dari vektor-vektor ini, ya, maka akan didapat persamaan vektor K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya ditambah KR PR itu sama dengan vektor 0. Nah, jadi dalam definisi kebebasan linier, sistem persamaan linier yang dibentuk itu adalah selalu SPL homogen. Mengapa homogen? Karena di sini konstanta-konstantanya sama dengan 0, sehingga membentuk vektor 0. Nah, maka apabila solusi dari persamaan tersebut, maka apabila solusi dari persamaan tersebut trivial itu tunggal, dan hanya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya KR sama dengan 0, maka S disebut bebas linier. Nah, apabila solusi non-trivial dari persamaan di atas, maka S tak bebas linier. Kita ketahui bersama bahwa SPL homogen itu dikatakan sebagai SPL konsisten. SPL konsisten itu adalah SPL yang selalu memiliki solusi. Nah, yang selalu memiliki solusi. Paling tidak solusi dari setiap variabelnya itu adalah 0. Nah, apabila solusinya itu hanya 0, ya, maka S disebut bebas linier. Tapi apabila memiliki jawaban lain atau himpunan jawabannya banyak atau disebut non-trivial, maka S disebut tak bebas linier. Jadi SPL konsisten ini, SPL homogen ini, karena disebut SPL konsisten, maka dia tidak akan pernah tidak memiliki solusi. Gitu ya. Selalu memiliki solusi. Paling tidak solusinya itu adalah 0, 0, 0 untuk setiap variabelnya. Baik, mungkin akan lebih mudah dipahami jika Ibu memberikan sedikit contoh. Misalkan Ibu punya himpunan S. Ya.
Di sini ada vektor V1, V2, V3. Diketahui S memiliki himpunan 3 buah vektor. Misalkan V1-nya itu 1, 0, 1, 0. Kemudian V2-nya 0, 1, 1, 1. V3-nya 2, 1, 1, 1. Nah, akan diperiksa apakah S bebas linier. Akan diperiksa apakah S bebas linier. Nah, maka di sini kita bentuk dulu sebuah persamaan seperti yang termaktub pada definisi. Maka kita punya persamaan K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3 sama dengan vektor 0. Ya. K1-nya kita punya 1, 0, maksudnya V1-nya kita punya ini, ditambah K2 kali V2, 0, 1, 1, 1, ditambah K3 dikali 2, 1, 1, 1, sama dengan vektor 0. Ya. Nah, berarti di sini kita punya, kita kalikan perkalian skalar K1, 0, K1, 0, tambah 0, K2, 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 ditambah 2K3, K3, 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 sama dengan vektor 0. Ya. Maka di sini kita punya, kita jumlahkan ya setiap unsur yang bersesuaian. Berarti kita punya K1 ditambah 0 K2 ya, 0 K2 ditambah 2 K3, 0 K1 ditambah K2 ditambah K3, K1 ditambah K2 ditambah K3, 0 K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan ya 0, 0, 0, 0. Itu ya. Di sini kita punya kesamaan. Di sini kita punya kesamaan K1 plus 2K3 sama dengan 0. Kemudian K2 plus K3 sama dengan 0. K1 plus K2 sama dengan 0. Lalu, K1 plus K2 plus K3 sama dengan 0. Kemudian K2 plus K3 sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita punya SPL. Diperoleh SPL K1 plus 2K3 ya. Kemudian K2 plus K3
K1 plus K2 plus K3. Lalu K2 plus K3. Oke, kita punya SPL ini, ya. Di sini ada 4 buah baris, tetapi ada 3 variabel, ya. Kita bentuk SPL ini ke dalam matriks yang diperbesar terlebih dahulu. K1, K2, K3 sama dengan 1, 1, 1, 0, 0. Sebentar, ini K2 apa K? Sebentar, yang kedua itu, oh, berarti di sini 0 ya. 0, 0, 1, 1, 1, ya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian ketiganya 2, 1, 1, 1. Oke. Nah, kita akan mencari berapa nilai dari K1, K2, dan K3 ya. Ini sudah 1 ya, yang ini sudah 1, maka tentunya kita mengubah 1 yang ini menjadi 0. Negatif 1 kali baris yang mengandung 1 utama ditambah baris ketiga. Kita punya ini tetap, ini juga tetap, ini 0 ya. Yang ini berarti 0 ditambah 1, 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1, ini tetap. Oke, ini kembali lagi ke sini ya, kembali lagi. Ini yang disebut dengan matriks yang diperbesar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan yang ini ke atas saja ya. Nah, untuk menjadikan matriks yang diperbesar ini sebagai matriks eselon baris tereduksi, maka satu utama pada baris berikutnya harus lebih kanan dibanding baris di atasnya. Kebetulan di sini satu utamanya di kolom pertama, maka untuk baris berikutnya satu utamanya adalah di kolom kedua atau kolom ketiga. Kalau kolom kedua itu di setiap baris posisinya 0, nilainya 0, maka dilanjutkan ke kolom berikutnya ya. Kebetulan di sini di kolom keduanya bukan 0. Jadi ini kita bukan 0. Jadi kita ubah menjadi 1 dan kebetulan ini sudah 1 ya. Ini sudah 1. Jadi berikutnya kita mengubah ini menjadi 0 ya. Negatif 1 kali baris yang mengandung 1 utama ditambah baris ketiga, kemudian negatif 1 dikali baris kedua ditambah baris keempat. Ini tetap, ini juga tetap, ini tetap pasti, ini yang kita tuju, negatif 1 ditambah negatif 1 jadi negatif 2, kemudian negatif 1 ditambah 1 ini 0. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya kita mengubah negatif 2 ini menjadi 1. Berarti kita punya negatif
1/2 kali baris ketiga. Mohon maaf semakin kecil ini. 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, kita sudah selesai. Kalau kita mengerjakan sampai ini ya, kalau kita mengerjakan sampai sini, artinya tidak mengubah ini menjadi 0, ya. Tidak mengubah ini juga menjadi 0, tapi kebetulan ini kan sudah 0. Maka ini yang disebut dengan metode eliminasi Gauss. Tetapi apabila kita melanjutkan untuk setiap di baris satu utama ini, di atasnya elemen yang di atasnya itu kita ubah menjadi 0 semua, maka itu disebut metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Jadi ada metode eliminasi Gauss, ada juga yang disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengubah matriks eselon baris ini ke dalam SPL yang dimaksud. Oke, kita punya tadi diperoleh bentuk akhirnya peroleh 102 ya. Tadi kan diperoleh seperti ini. K1, maaf, K1, K2, K3. 102.011 001 ada baris 0 di sini. Oke. Kita punya, berarti kita kembalikan ke SPL. 1 dikali K1 SPL K1 plus 2 K3 sama dengan 0, karena ini 0 K2 ya, ditambah 2 K3. Terus kemudian K2 ditambah K3 sama dengan 0, lalu K3-nya sama dengan 0. Nah, ya. Di sini kita punya K3-nya sama dengan 0. Kalau K3-nya sama dengan 0 di sini, karena K3 sama dengan 0, maka substitusi K3 sama dengan 0 ini ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Maka K1 sama dengan 0, ini persamaan pertama ya. Kemudian persamaan keduanya, maka diperoleh K2 juga sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dengan demikian berarti SPL tadi, sistem persamaan linear tadi, memiliki solusi tunggal, yaitu K1-nya 0, K2-nya 0, K3 juga 0. Ya. Nah, dengan demikian, karena hanya ini sebagai satu-satunya solusi, maka himpunan S disebut bebas linear. Gitu, ya. Nah, ini kalau kita mengerjakan dari awal, yaitu mengubah vektor-vektor yang dimaksud ke dalam matriks diperbesar dulu, atau menjadi sebuah SPL dulu, kemudian diubah lagi ke matriks diperbesar, lalu dicari K1, K2, K3, dan seterusnya. Coba di sini kita perhatikan, ya. Di sini kan kita punya vektor itu ditulis dalam bentuk baris ya, dalam bentuk baris 1, 0, 1, 0. Oke. Vektor kedua juga dalam bentuk baris, vektor ketiga juga dalam bentuk baris. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Diperoleh seperti ini.
Nah, coba kita perhatikan. Ternyata kalau ini dituliskan dalam bentuk baris seperti ini, tapi apabila dituliskan dalam bentuk kolom, jadinya kan seperti ini. Nah, 1, 0, 1, 0, maka V2-nya 0, 1, 1, 1. Kita cek benar nggak? 0, 1, 1, 1, kemudian 2, 1, 1, 1. Nah, jadi untuk selanjutnya, yang penting kalian sudah memahami ini ya. Yang penting kalian sudah memahami ini. Yang penting kalian sudah memahami ini. Aduh. Yang penting kalian sudah memahami ini ya. Maka tidak masalah kalau kalian kalau kalian tinggal langsung menuliskan vektor-vektor itu ke dalam bentuk vektor baris ya. Ke dalam bentuk vektor kolom maksudnya. Seperti itu ya. Oke. Gitu ya. Mulai kalian dalam bentuk vektor kolom seperti tadi. Jadi bisa langsung. Baik, semoga bisa dipahami materinya ya. Kemudian Ibu akan lanjutkan bagaimana kalau soal itu himpunan S yang dimaksud itu bendanya itu bukan vektor. Misalkan melainkan bendanya itu adalah polinom ya misalkan. Misalkan dalam bentuk polinom. Oke. Diketahui S itu himpunan dari polinom 6 X kuadrat, 1 plus X plus 4X kuadrat. Oke. Nah, akan diperiksa apakah S bebas linier. Kita bentuk dulu himpunan S ini menjadi sebuah persamaan, sistem persamaan. Ada 2 persamaan, berarti K-nya hanya 2. K1 dikali 6 X kuadrat, polinomnya berderajat 2 ya, ditambah K2, 1 plus X plus 4X kuadrat sama dengan vektor 0, atau kita boleh menuliskannya seperti ini. Kita menuliskannya boleh begini. Ini ke polinomnya berderajat 2 ya, berarti 0 ditambah 0x ditambah 0x kuadrat, vektor 0 pada polinom. Oke. Terus kita punya di sini 6K1, mohon maaf bukan koma ya.
6K1 min 1X kuadrat tambah K2 plus K2X plus 4K2X kuadrat sama dengan 0 plus 0X plus 0X kuadrat. Kita punya kesamaan, sebuah kesamaan ya. Berarti di sini kita menjumlahkan polinom-polinom ya. Yang koefisiennya pangkat 0 berarti kita punya 6K1 plus K2 ya. Kita asosiatifkan yang koefisiennya pangkat 1 di sini nggak ada, berarti hanya ada K2X, hanya ada K2X ditambah min K1 plus 4K2 X kuadrat sama dengan plus 0X plus 0X kuadrat. Berarti di sini kita punya kesamaan ini sama dengan 0 ya. Kemudian ini sama dengan 0. Lalu yang ini sama dengan 0. Ya. Kita lanjutkan. Diperoleh SPL 6K1 plus K2 kemudian K2 kemudian negatif K1 plus 4K2 oke. Kita akan cari ini ubah dulu ke dalam matriks yang diperbesar. 1 6 0 negatif 1 1 1 4. Oke ya. Berikutnya kita akan mengubah ini menjadi 1 ya. Atau bisa juga ini ditukar dulu dengan baris yang atas, lalu kemudian ubah menjadi 1. Mana yang lebih mudah saja. Ya. Menurut Ibu karena ini masih sederhana, nggak apa-apa ya. Yang baris pertama, kolom pertama ini kita ubah menjadi 1. Kita lanjutkan di sini. Atau mau mengubah aja ya, mengubah baris 1 menjadi baris ketiga. Negatif 1, 4, 0, 1, 6, 1. Berikutnya, mengubah ini menjadi 1. Berarti kita punya negatif, kita kalikan dengan K baris pertamanya. Kita punya 1, negatif 4, 0, 1, 1. Oke.
Berikutnya ini menjadi 0 ya. Negatif 6 B1 plus B3. Ini tetap negatif 6, 24 tambah 1. Ya. Nah, berikutnya ini sudah satu utama ya. Ini sudah satu utama. Berarti berikutnya apa? Mengubah ini menjadi 0 ya. Berarti negatif 25 B2 plus B3. 1 negatif 4. Oke, kita sudah selesai, maka kita memperoleh apa di sini? K1 min 4K2 sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0. Kita substitusikan K2 ini ke persamaan 1, maka kita punya K1 juga 0. Kita lihat di sini, K1-nya 0, K2-nya juga 0. Dengan demikian, himpunan S polinom derajat 2 yang dimaksud di soal ini adalah bebas linear. Nah, oke, kita akan flashback lagi ke sini ya. Tadi bentuk awal dari vektor supaya langsung ke matriks diperbesar, vektor baris menjadi vektor kolom ya. Vektor baris menjadi vektor kolom seperti ini. Nah, kalau untuk polinom, coba kita perhatikan. Kalian boleh mengerjakan langsung dari awal seperti ini. Ibu berikan bagaimana proses dari awalnya seperti apa supaya kalian paham. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian sudah paham ya, silahkan kalian langsung dari himpunan S ini kalian ubah ke dalam matriks yang diperbesar untuk mencari variabel-variabelnya. Kita lihat. Di sini ada 6 min X kuadrat. Berarti ada koefisien 6 ya untuk X pangkat 0-nya, ada koefisien 0 untuk pangkat 1-nya ya, ada koefisien negatif 1 untuk pangkat 2-nya. Berarti kalau ini kita tuliskan dalam bentuk apa? Vektor, berarti kita punya 6, 0, negatif 1 gitu ya. Nah, terus kemudian 1,1,4. Tapi dengan catatan kita sepakat bahwa yang paling kiri adalah untuk variabel pangkat 0, ini variabel pangkat 1, ini variabel pangkat 2, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana matriks yang diperbesarnya, kita punya 6, 0, negatif 1. Berarti ini dalam bentuk baris, dalam bentuk kolomnya seperti ini, 6, 0, negatif 1. Gitu ya. Nah, ini juga 1, 1, 4. Dalam bentuk kolom, 1, 1, 4. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, di dalam di dalam matriks, di dalam kebebasan linier ada
Di dalam kebebasan linier ya, di dalam kebebasan linier itu ada beberapa teorema ya, ada beberapa teorema. Ada beberapa teorema, silakan kalian cek ya bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Sebentar. Sebentar. Bentar. Kita stop aja dulu ya sampai sini, nanti Ibu lanjutkan ya.